untuk tarik wire ni nanti. Dan saya juga akan terangkan tentang cara yang betul, potensial kemalangan yang mungkin akan berlaku bila kita lakukan wire pulling. Dan kita akan demonstrate. Mungkin kawan-kawan kita yang ada glove yang sesuai, kita akan panggil, kita demonstrate cara tarik wire ni keluar daripada recoiler. Okey, wire ni sebenarnya dia ada compressed wire. Dia terdiri dari wire-wire kecil yang dipintal dan dikompres. Daripada spread wire yang besar ni dikompres di dalam coil. Coil boleh tengok di sebelah belakang ni. Coil, satu coil biasanya sekitar 2 tan. Bayangkan wire yang dah dipintal lagi, dikompres. Jadi dia ada daya dalaman dia yang cuba untuk keluar, sentiasa cuba untuk menolak keluar. Jadi perkara yang paling kita risaukan, tertusuk. Sebab dia ada putaran. Waktu kita tarik, dia akan berputar sampai yang terakhir, dia akan tolak keluar. Dia akan berulang setiap pusingan wire. Jadi ini kebiasaannya, orang yang paling hadapan akan paling terasa. Jadi cara dia, orang paling hadapan tak perlu grip dengan kuat untuk tangan sentiasa alert, tapi lepas tarik, lepas tarik, lepas tarik. Jangan pegang terlalu kuat untuk tahan dia. Kita tak terlawan dengan dia, Pak. Ya, kita tengok dia, kita rasa, oh dia nak ke kanan, okay, kita lepas. Dia nak ke kiri, kita lepas. Jangan kita tahan. Bila kita tahan, ada potensi untuk kita punya bahu terjepit. Sebab kita ada ramai kawan kita tak stop, kawan belakang tak stop, kita dekat tengah-tengah, benda tu akan terus bergerak, kita boleh terlipat bahu. Jadi kecederaan yang bahu ni pernah berlaku. Dan caranya untuk betulkan balik, wire dah keluar, orang untuk kita terpaksa pusingkan balik tu untuk lawan arah supaya tak tarik dia punya bahu. Bukan untuk menakutkan, tapi kita nampak simple, tapi perlu cara handle yang betul untuk pastikan semuanya selamat. Okey, untuk proses tarik ni nanti, jarak kita antara kawan-kawan sekitar 1 meter ke 1.5 meter. Sebabnya supaya kita tak terpijak kaki kawan di hadapan dan ada ruang untuk kita bergerak atau apa-apa. Komunikasi paling penting. Satu orang yang dalam barisan yang tarik satu wire tu, jika ada rasa apa-apa, contoh tangan rasa tersepit ataupun glove dah rasa panas, boleh cakap. Sebabkan friction kan wire ni, terus cakap stop. Kawan-kawan lain dengar perkataan stop, stop. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ada rasa yang tak selamat, cakap stop. Kawan-kawan satu baris perlu alert, perlu ikut. Jadi semua orang ni ada hak untuk command. Melainkan bila ada masalah, kita akan ikut arahan daripada supervisor. Mungkin dari Saran saja, dari Madam pun ada. Kita akan bagi arahan, tarik, tarik, stop, stop. Mungkin juga ada whistle nanti. Cuma kena alert. Pastikan semua orang alert. Waktu kita free, kita dah habis tarik wire, kita boleh sembang. Sembang dengan kawan sebelah, kita apa-apa. Bila kita start wire, kalau boleh kita fokus. Fokus, tengok pergerakan wire tu, tengok kawan-kawan kita. Jalan dekat bawah, scaffolding. Sepanjang, kalau tengok dari darat nanti ke kapal tu boleh tengok. Dia scaffolding, tak lebar mana pun. Dan di tengah ada skidway yang mungkin ada grease. Itu risiko untuk kita terpelicin. Nanti saya nak terangkan pasal apa. Yang paling penting juga, jangan berlari juga. Tak ada yang kita kejarkan, jangan berlari. Berlari seorang, dia rasa wire macam dah laju keluar, tapi sebenarnya wire tu terkeluar daripada coil dia sendiri. Kita rasa macam laju, dia nak laju. Jangan laju, Pak. Jangan lari. Teruskan jalan, layan je tangan. Okey, faham semua? Kita akan buat demonstration juga. Glove yang sesuai, yang dah dipersetujui daripada Madam adalah glove rigger, betul? Leather glove, Pak. Leather glove,
Leather getah tak boleh. Bahan-bahan loose dekat badan. Sling bag jangan pakai. Letak tepi dulu. Lipatan tangan baju. Bila kita nak tarik, pastikan kita butang bawah. Ini semua jenis yang boleh jepitkan kita. Boleh tunjukkan kawan-kawan kita yang ada laser glove. Yang ada laser glove, Pak. Warna oren. Satu dua orang aja boleh. Oren, Pak, yang oren. Bukan yang orange, Yang Pak. orange. Nah, teman-teman fitter tu boleh tu. Hai, kalau boleh saya nak 10 orang. 10 orang ayo. Teman-teman fitter biasanya lebih Ini untuk keselamatan kita bekerja nanti. Ada lagi? Macam solid, tapi sebenarnya dia wire-wire kecil. Lekuk yang boleh jepit kalau kita pakai glove getah. Ya, nanti pas ini Pak eksekusi kita minta kantor Pak. Ya, ada satu orang. Kawan-kawan boleh kita bahagi dua, sebelah di belakang sini, sebelah lagi di sebelah sini. Jangan jauh-jauh, kita tak nampak. Bagi dua, Bang. Dari sini pun boleh, Pak. Dari sini. Abang-abang yang belakang di coil itu boleh depan sikit kot. Jual. Tarik dia. Dapat tahan dulu. Okay bang, bagi jarak lebih kurang 1 kaki bang. Abang ke belakang sikit. Bawa Pak, chin strap pakai. Apa di kapal kita pakai? Strapnya di belakang. Bapak tarik, dia ikut putar. Dia akan terus tolak. Okey. Ini bila bapak dah rasa pusing, sebentar ni bapak pisah sikit. Jangan pegang. Jangan grip pak Jangan grip saya. Boleh. Tapi bila bapak tarik, yang belakang terus sambung sini. Yang ini terus sambung sini. Kita sambung habis depan. Ikut belakang terus. Jalan saja. Jarak pastikan lebih kurang 1 meter. Agak-agak kita estimate. Pastikan jarak kita tak terpijak kaki kawan yang depan. Okey. Maju. Ready. Lari bang. Jangan berlari. Jangan berlari. Okey. Tengok depan. Ada orang depan tu kan. Satu. Lagi. Okey, stop. Lah. Nampak? Ada rasa wire tu berpintal? Kita ikut tangan yang selesa. Mungkin macam abang ni selesa macam abang ni mungkin selesa. Kita macam ni. Ikut keselesaan kita. Yang pasti grip kita bukan sentiasa pegang. Pegang lepas. Wire ni dia akan makin ringan. Semakin dia keluar banyak daripada coil tu, dia akan makin ringan. Nampak yang depan macam mana? Ada rasa dia berpintal kan? Itu yang bahaya. Jadi orang depan perlu alert. Okay, kalau rasa tak boleh kontrol, bagi tahu. Stop. Okay. Kita masuk semula dia. Okey, tak bapak ke belakang sikit. Yang depan nanti dulu pak. Yang dari sini pak. Kita tolak masuk. Dua orang. Depan nak makan. Dia ada ritma dia pak. Kejut. Kejut. Masuk. Satu. Masuk.
sikit Pak. Okey, cukup Pak. Okey. Macam bapak tadi saya nampak macam terlalu dekat dengan bapak ni Jadi tangan tu tak lepas. Ya. Jadi kita akan jarakkan sikit. Pastikan masing-masing kita free. Kita jangan tahan. Nanti kalau terlalu pendek kita tahan. Ya. Boleh kita buka orang yang lain. Okey Pak, boleh kita bagi mana yang nak ni satu barisan. Kawan lain nampak ke yang belakang tu? Kalau tak nampak, okay, boleh ke sebelah sana Pak. Nampak Okay, abang orang pertama. Ini mungkin abang belakang sikit. Yang ni kita nak tarik lurus belakang sikit bang Okay, abang yang pertama depan sikit bang. Boleh pegang dulu. Satu kaki dari yang empat sampai sini bang. Badan bapak ke belakang. Okay, Pak, kita boleh sekarang kan? Okay, kita mula. Tarik. Kawan masuk. Kawan masuk. Tangan Pak, lepas, tarik, grip, lepas, grip, lepas, grip, lepas, grip, lepas. Okay, stop. Okay. Okay, letak bawah Pak. Contoh kita dah siap tarik satu wire. Kita ada 21 wire untuk satu strand jack. Kita darat dengan 4. Bila kita dah siap tarik satu wire, kita akan letak dekat bawah. Pastikan kita tak pijak Pak. Tak pijak sebab dia licin. Ataupun grease dari itu boleh kotorkan dia ni. Kurangkan grip dia nanti. Okey, so kita ke belakang. Pak ambil gap yang agak-agak selesa, Pak boleh lepaskan tangan awak. Okay, 3 orang ni. Okey. Sama-sama. Masuk. Masuk. Awas yang depan Pak ya. Dia punya ekor. Okey Pak, cukup. Terima kasih. Abang boleh cerita kan? Dia masukin grup yang terakhir untuk tujuh malam ni. Ada yang nak cuba. Coba aku. Alright. Dan tim di atas kapal. Jadi tim darat ni akan tarik lebih kurang 30 meter je. Kemudian sambung dengan kru tim dari kapal sampai ke hujung dan 160 meter. Okay, ready? Kita? Please. Kawan standby ya, sambung. Pak, tarikan pertama memang ada masih bakal. Kita tunggu dulu. Yang depan memang mula-mula akan berat. Jadi pegang lepas, pegang. Jangan terlalu grip. Okey. Ready. Masuk Pak. Jangan laju sangat Pak, perlahan je. Okey, stop. Laju ni. Kita slowkan pace sikit. Okey? Berlari tu ya. Hampir. Okey, saya rasa Bila dia tak dia jalan, dia mau keluar kan? cuma perlu pastikan Mau jalan. benda-benda yang boleh mencederakan kita, elakkan daripada kita buat. Ingatkan kawan-kawan sentiasa Jalan macam biasa.
Badan kena fit. Kalau tak fit, bagi tahu. Perlu minum air, perlu dapat rawatan atau rehat, bagi. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Okey, saya nak minta abang untuk masuk air. Ingatan semula je. Okey, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak. Sejauh ini ada pertanyaan Pak? Sebelum kita lanjut, sejauh ini ada pertanyaan? Kelihatannya simpel ya, kelihatannya ya. Tapi tidak sesimpel itu. Ini proses load up. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh tim Sarens. Pertama kita analisa bahaya dulu dari kegiatan Bapak punya strain wire pulling ya. Di sini karena ini pekerjaan kolektif, nanti tadi sudah disampaikan di darat itu 30 meter, di kapal 100-an meter ya lebih ya, 130 meteran lebih. Jadi bisa jadi yang bekerja itu ya sebanyak ini, kurang lebih 100 orang ya. Bisa jadi 60 sampai 70 orang. Artinya apa? Yang pertama jelas medianya adalah komunikasi Bapak-bapak. Ya tadi sudah dijelaskan, Bapak akan tetap dipantau oleh supervisi Bapak dari tim Sarens juga. Tapi Bapak juga punya hak untuk men-stop pekerjaan apabila Bapak merasakan sesuatu yang janggal. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ada yang janggal, Bapak sampaikan. Atau Bapak butuh break, tidak kuat, dehidrasi Bapak sampaikan. Jadi Bapak keluar dari line, ya. Misalnya dehidrasi atau udah pusing nih, karena kerjanya panas kalau di pagi, kalau malam nanti lain lagi. Mungkin terlalu banyak angin, masuk angin, dan lain-lain, Bapak sampaikan. Itu media komunikasi Bapak pakai ya. Bapak punya hak untuk stop pekerjaan apabila Bapak merasakan kondisi tidak aman. Ya. Terbaik terhadap diri sendiri ataupun rekan kerja Bapak. Nanti akan di-guide oleh Bapak punya supervisor, ya, foreman dan juga tim Sarens. Ya Pak ya, itu yang pertama. Lalu kedua kita lihat dari potensi bahayanya adalah ada potensi tadi terlilit ya Pak ya. Terlilit karena kita terlalu memegang kuat kita punya strain. Jadi kalau Bapak ingat, kalau saya tadi mendengar gambaran deskripsinya ini sama kayak kita main layang-layang. Ditarik betul tidak boleh ya, jadi diulur, dirasakan ya. Tahan tidak boleh, sakit ke tangan, jadi dimainkan alurnya. Jadi saya rasa bapak-bapak masih main layang-layang lah kecil dulu ya, jadi kurang lebih tahu lah seperti itu konsepnya. Yang kedua ada potensi terjepit di sana juga. Ya, apalagi buat teman-teman yang di bagian depan ya, di bagian depan. Jadi perlu kita ketahui potensi bahaya apa yang bapak hadapi di sekitar pekerjaan bapak. Kalau bapak bagian depan ada potensi terjepit, begitu juga mungkin di depan, hati-hati. Berarti makanya jarak harus diatur, jangan terlalu dekat ya terhadap kita punya pullingnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ada potensi tersandung ya, karena itu tadi makanya diatur jarak antar personel itu 1 meter sampai mungkin 1,5 meter. Jadi bapak tidak terlalu dekat dengan rekan kerja bapak yang lain sehingga bapak melangkah dan bergerak itu seirama ya, tanpa harus nggak sengaja nendang kaki temennya kah atau yang lain-lain ya Pak ya. Jadi jarak perlu diatur. Yang ketiga, karena kita juga di atas kapal, ada potensi tersandung juga. Kita punya scaffold, baik, bagus, tapi tentu ada sambungan-sambungan yang ada potensi menonjol sedikit. Nah, itu perlu kita perhatikan ya Pak ya. Yang selanjutnya tadi juga disampaikan, yang berhubungan dengan aksesoris, mohon ditinggal dulu di rumah. Baik itu jam tangan, mungkin kalung ya, cincin, ya, giok-giok bapak itu ya, belacan itu dan lain-lain tinggalkan dulu di rumah. Atau tas pinggang, ya, tas samping, ya, barang berharganya tinggal dulu. HP yang takut dibaca istri tinggal dulu lah, jangan dibawa di tas ya. Jadi dijaga dulu. Ya, dari bapak kondisi bapak komplit dengan APD saja, tanpa aksesoris dan yang lain-lain. Pin strap pakai, tangan tanpa digulung, ya tadi sudah disampaikan. Itu kita lakukan. Ya. Sarung tangan pakai leather glove nanti disediakan. Apabila terasa panas, sobek, ganti. Jangan dipaksakan untuk digunakan. Ya Pak ya. Jangan dipaksakan untuk digunakan. Panas, sobek, itu punya kita leather glove, ganti. Nggak ada stok, nggak ada sarung tangan itu, berarti Bapak nggak usah kerja. Stok saja. Lapor ke foreman, lapor ke supervisor. Safety kita akan bantu backup. Sama-sama kita selesaikan dengan baik. Apa yang sudah kita rintis 3 tahun terakhir ini, jangan sampai di last minute kita punya masalah. Apa yang prestasi sudah cukup baik Bapak torehkan, jangan di last minute kita punya masalah. Ya, jadi hal-hal kecil biasanya potensi akan menjadi besar kalau kita abai.
Termaksud kita tidak peduli terhadap rekan kerja kita di sekeliling, ya. Kita tahu dia dalam bahaya, tapi kita ya udah santai aja, nggak usah ditegur, biarin aja. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita kurangi, kita hilangkan ya Pak ya. Jadi penting tadi sudah disampaikan, media komunikasi dan APD dan lain-lain mohon dikerjakan dengan baik. Ragu, kurang fit pada saat eksekusi sampaikan, ragu ada pertanyaan sampaikan, awareness lanjutan juga nanti ya Pak ya pas eksekusi. Jadi mohon dilanjutkan, mohon dikerjakan dengan baik ya Pak ya. Itu saja harapannya. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini Pak? Ya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya dari Wedding Departemen menyampaikan begini, ya. Disampaikan dari Bapak Tadil Salim tadi, orang yang menarik sedang ini harus sarung tangan yang seperti tadi. Sarung tangan yang seperti tadi itu Peter yang punya itu. Kami di Wedding Departemen tidak ada. Kami sarung tangan hanya yang untuk WLB yang kita bawa tadi. Tapi di Bapak yang tidak bisa pakai. Selanjutnya ada yang bintik-bintik ya. Sarung yang bintik-bintik itu tipis. Itu untuk tarik welding kabel sama hose. Ya. Jadi di sini masih ada Pak Imam ya. Nanti tolong disampaikan ke petinggi-petinggi siang kalau ada mau ikut nanti. Karena di store kami nggak ada, di store welding nggak ada. Tidak disiapkan itu. Kami dua macam aja. Yang sarung tangan ya seperti tadi kami tidak punya. Jadi kalau tinggal yang memang mau ikut untuk membantu, tolonglah sarung tangannya disiapkan. Anggota saya ada 33 orang Pak, 33 orang. Karena saya itu aja. Terima kasih. Oke, kasih Pak. Ya kembali ya. Tidak ada letter glove, berarti Bapak tidak ikut wire pulling. Itu aja prinsipnya. Nanti untuk ketersediaan, kita sama-sama backup ya, bantu ya. Prinsipnya gitu aja Pak, kita nggak simpel. Karena itu udah kesepakatan bersama ya. Sudah ada meetingnya, sudah ada hitam putihnya. Jadi sesuai kesepakatan aja kita jalan. Tidak ada letter glove-nya, tim Bapak yang mau terlibat ya, yang sudah dilibatkan, berarti istirahat dulu. Yang ada kita kerja ya. Tapi ya kembali, kita akan usahakan itu harus ada, karena ini sama-sama, ini aktivitas penting ya. Nah mungkin kita teledor hanya karena sarung tangan, nah, itu agak tidak mungkin. Begitu Bapak dipersiapkan, tentu dipersiapkan juga kebutuhan Bapak-Bapak. Oke, ada lagi Bapak-Bapak? Nggak ada? Cek. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Tambahkan dikit aja, sedikit terkait dengan glove. Nanti glove akan kita sediakan semua yang baru. Saya minta Bapak-Bapak untuk pastikan isi absensi. Pastikan absensinya diisi. Nanti berdasarkan itulah kita akan sediakan glove untuk Bapak-Bapak sekalian. Kira-kira seperti itu. Oke Pak? Sip, terima kasih. Sudah dijawab langsung ya Pak ya. Glove sesuai kebutuhan, ada orangnya, ada glove-nya kan gitu ya. Ada absennya, ada orangnya. Nggak ada orangnya berarti gimana mau dikasih kan, kerja komunikasi. Ada tambahan lagi Bapak sebelum kita tutup ya. Ini kan yang ditarik dari kan contohnya kan cuma satu Pak ya. Ya. Sementara itu saya berlihat itu kan banyak ini. Nanti pas ditarik itu ditaruhnya itu taruh di situ lagi kan. Itu yang kita Pak ya. Ya kondisinya akan lurus, yang jelas Bapak jangan berada di atasnya ya. Jangan diinjek kayak main tambang atau di sini pula badan itu kan. Nah enggak ya. Jadi pada saat dia ditaruh, posisi Bapak di samping wire. Itu kan jaraknya ada sekitar, kita punya papan scaffolding 3-4 meter ya. Jadi pada saat disuruh stop, Bapak suruh lepaskan wire, Bapak lepaskan, nanti Bapak minggir ya. Jangan di atasnya berdiri, dan itu nggak ada potensi dia begini-begini ya Pak ya. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Saya rasa soalan Abang ni nanti bila wire dari strand jack tu kita nampak ada 31 lubang, betul? Okey, 31 lubang. Mula kita akan tarik, kita akan lay dari ke bawah. Jadi akan ada orang dari Haren di sini, di darat, dan ada orang di kapal. Okey, waktu kita menarik tu, kita akan loose dia. Kita tak masukkan lagi wire di sini Pak. Dia dari bawah aja, daripada sini kita tarik sampai ke ujung. Saat dia potong, kita akan masukkan dekat kapal. Yang belakang ni akan potong Pak. Di belakang strand jack nanti akan potong, dan dia akan jolok masuk ke dalam strand jack. Jadi dekat situ baru dia masuk ke yang banyak tu Pak. Jadi waktu kabel pulling ni semuanya dia akan jatuh ke bawah sepanjang jalan. Cuma di ujung dengan ujung. Cuma bila kita dah tarik satu wire, letak bawah, sebelah tepi, kita di belakang dia. Jawab Pak?
ada lagi Pak? Udah, nggak ada? Kita bungkus? Ya, absen udah diisi semua? Sudah? Sudah jangan absen ya Pak ya? Baiklah, alangkah baiknya kita akhiri sesi pertemuan ini dengan doa ya Pak ya, agar aktivitas kita diberikan kemudahan, kelancaran ya, diberikan memori juga untuk mengingat aktivitas hari ini. Jadi besok nggak banyak lagi pertanyaan, kita bisa eksekusi dengan baik ya Pak ya. Itu saja saya rasa, diberikan kesehatan dan keselamatan jelas bagi kita di sini dan juga keluarga kita di rumah. Berdoa dipersilakan.